Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini. Di sebuah desa kecil bernama Kutabawa, Purbalingga, hiduplah seorang gadis bernama Aliyah. Usianya telah menginjak 28 tahun. Namun hingga kini, ia belum juga menemukan jodohnya. Bukan karena ia tak ingin menikah, namun setiap kali ada seseorang yang datang melamar, hatinya tak pernah merasa yakin. Aliyah bukan gadis yang pemilih, ia hanya ingin menikah dengan seseorang yang bisa membimbingnya dalam iman dan takwa. Sore itu, Aliyah duduk di beranda rumah, menatap hamparan sawah yang menghijau di bawah langit senja. Ibunya, Tanti, keluar dari dalam rumah membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping putrinya, lalu menghela napas panjang. Aliyah, ibu tahu kamu pasti lelah dengan pertanyaan orang-orang. Tapi, kamu juga harus membuka hati. Nak, usia kamu sudah hampir kepala 3, ujar Tanti dengan suara lembut. Aliyah tersenyum tipis. Bukan aku tidak mau, Bu. Tapi, aku ingin seseorang yang benar-benar bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Aku takut salah memilih. Di sudut lain desa, Ahmad dan Idris, dua sahabat Aliyah sejak kecil, tengah berbincang di sebuah warung kopi. Idris, menurutmu kenapa Aliyah belum menikah juga? Padahal, banyak lelaki yang mau melamarnya, tanya Ahmad sambil menyeruput kopinya. Idris mengangkat bahu. Mungkin dia masih menunggu seseorang yang tepat. Bukankah jodoh itu sudah ditentukan Allah? Tinggal kita yang sabar menunggu waktunya. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Ilham baru saja kembali ke desa setelah merantau bertahun-tahun di kota. Ia mendengar tentang Aliyah dari saudara-saudaranya dan mengingat kembali masa kecil mereka yang dulu sering bermain bersama. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ada kesempatan baginya untuk mendekati Aliyah? Malam itu, Aliyah berdoa dengan penuh khusyuk di atas sajadahnya. Ya Allah, di mana Engkau sembunyikan jodohku? Aku hanya ingin seseorang yang bisa membimbingku menuju ridho-Mu. Jika memang jodohku masih jauh, berikan aku kesabaran. Jika dia sudah dekat, dekatkanlah kami dalam jalan yang Engkau ridho. Di langit malam yang penuh bintang, doa Aliyah mengalun dengan harapan. Ia tidak tahu bahwa takdir perlahan mulai menuntunnya menuju seseorang yang selama ini ia cari. Pagi itu, Aliyah membantu ibunya di dapur. Mereka tengah menyiapkan makanan untuk acara pengajian mingguan di masjid desa. Saat hendak mengantarkan makanan, Aliyah bertemu dengan Ilham yang baru saja pulang dari sholat subuh. Aliyah, lama tak berjumpa, sapa Ilham dengan senyum ramah. Aliyah menoleh dan sedikit terkejut. Ilham, kapan kamu kembali ke desa? Baru beberapa hari yang lalu. Aku sudah lama merantau di kota. Tapi sekarang, aku ingin menetap di sini lagi, jawab Ilham. Sejenak, Aliyah merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ilham. Dulu, dia hanya mengenalnya sebagai teman bermain semasa kecil. Tetapi kini, Ilham tampak lebih matang dan dewasa. Namun, ia segera mengalihkan pikirannya. Senang bisa bertemu lagi. Aku harus pergi dulu. Ada acara di masjid, ujar Aliyah sebelum berlalu. Ilham menatap kepergiannya dengan senyum samar. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa ia harus mulai mendekati Aliyah? Sementara itu, di tempat lain, Tanti berbincang dengan seorang ibu di desa yang berniat mengenalkan seseorang kepada Aliyah. Namun, apakah jodoh yang ditawarkan itu adalah orang yang benar-benar ditakdirkan untuknya? Ataukah ada rencana lain yang sudah digariskan oleh Allah? Hari semakin siang,
dan acara pengajian di masjid desa telah selesai. Saat hendak pulang, Aliyah dikejutkan oleh ibunya yang tampak antusias. "Aliyah, ibu ingin mengenalkan seseorang padamu," ujar Tanti dengan senyum penuh arti. "Siapa, Bu?" tanya Aliyah heran. "Namanya Idris, anak Pak Salim. Dia pemuda baik, rajin ke masjid, dan sekarang sedang mencari pendamping hidup. Ibu rasa dia cocok untukmu." Aliyah terdiam. Ia mengenal Idris sejak kecil, namun tak pernah membayangkan dirinya berjodoh dengannya. Pikirannya berkecamuk, terutama setelah pertemuannya dengan Ilham pagi tadi. Di sisi lain, Ilham mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Aliyah. Ia sering datang ke masjid dan sesekali berbincang dengannya setelah pengajian. Ahmad, sahabat Ilham, memperhatikan hal ini dan berkata, "Ilham, kalau kamu memang serius dengan Aliyah, kenapa tidak melangkah lebih jauh? Jangan sampai menyesal nanti." Ilham menghela napas. "Aku ingin memastikan dulu apakah aku benar-benar pantas untuknya. Aku harus berdoa dan meminta petunjuk." Sementara itu, Aliyah semakin bingung. Di satu sisi, Idris adalah sosok yang direkomendasikan ibunya. Sementara di sisi lain, Ilham perlahan mulai masuk dalam pikirannya. Dalam sujudnya malam itu, Aliyah kembali berdoa, "Ya Allah, jika memang di antara mereka ada jodohku, tunjukkanlah jalan terbaik. Jangan biarkan aku salah memilih." Takdir mulai bergerak. Namun, siapakah yang akan menjadi jawaban dari doa Aliyah? Berhari-hari berlalu dengan penuh kebimbangan bagi Aliyah. Setiap kali ia bertemu Idris, ia melihat sosok pemuda yang sopan dan bertanggung jawab, namun hatinya masih ragu. Di sisi lain, Ilham mulai lebih sering hadir di masjid, menunjukkan kesungguhannya untuk memperbaiki diri. Suatu malam, Aliyah bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas dengan langit yang cerah. Tiba-tiba, ada dua jalan bercabang di depannya. Di satu sisi, ada cahaya terang. Sementara di sisi lain, ada jalan berkerikil namun terasa hangat. Dari kejauhan, terdengar suara lembut, "Pilihlah dengan hatimu, bukan hanya dengan logikamu." Saat terbangun, Aliyah merasa hatinya semakin gelisah. Apakah mimpi ini sebuah isyarat dari Allah? Sementara itu, Ilham mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan Tanti. "Bu, saya ingin meminta izin untuk lebih mengenal Aliyah. Saya ingin serius." Di sisi lain Aliyah masih diliputi kebimbangan. Ia merasa ada dua pilihan besar di hadapannya, Idris dan Ilham. Keduanya adalah pria baik, tapi siapa yang benar-benar ditakdirkan untuknya? Setiap malam, ia terus berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Suatu sore, saat sedang duduk di beranda, ibunya datang dengan senyum lembut. "Aliyah, ibu tidak akan memaksamu memilih. Tapi ingat, menikah bukan hanya tentang perasaan sesaat, tapi tentang perjalanan panjang bersama seseorang yang bisa membimbingmu. Dengarkan hatimu, nak." Kata-kata ibunya membuat Aliyah semakin merenung. Ia mencoba mengenal Idris lebih jauh. Lelaki itu memang sosok yang bertanggung jawab, namun hatinya masih merasa ada yang kurang. Sementara itu, Ilham semakin sering datang ke masjid, bahkan mulai berbaur dengan warga desa. Suatu hari, Aliyah menghadiri pengajian dan tanpa sengaja mendengar Ilham berbicara dengan ustaz desa. "Ustaz, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin membangun rumah tangga yang berlandaskan iman dan takwa. Mohon doakan saya." Kata-kata Ilham menyentuh hati Aliyah. Ia merasa ada ketulusan dalam diri pemuda itu. Mungkinkah ini jawaban dari doanya selama ini? Malam itu, Aliyah sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah hatiku padanya. Jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang terbaik." Esok harinya, Ilham datang ke rumah Aliyah bersama orang tuanya. Ia memberanikan diri untuk mengutarakan niat baiknya. "Bu, Pak, saya ingin melamar Aliyah dengan niat yang baik. Saya ingin membangun rumah tangga dengannya atas dasar iman." Tanti menatap putrinya dengan lembut. "Keputusan ada di tanganmu, Aliyah."
Ibu dan bapak hanya ingin yang terbaik untukmu. Aliyah menunduk, hatinya bergetar. Namun, kali ini ia yakin akan jawabannya. Saya menerima lamaran Ilham. Dengan senyum bahagia, Ilham mengucap syukur. Takdir akhirnya mempertemukan mereka dalam jalan yang diridhau Allah. Setelah menerima lamaran Ilham, hati Aliyah terasa lebih tenang. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Idris yang mengetahui keputusan Aliyah tampak terpukul. Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Aliyah, aku benar-benar berharap kita bisa bersama. Tapi aku harus menerima kenyataan ini, ucap Idris dengan suara lirih. Aliyah menatap Idris dengan penuh pengertian. Maafkan aku, Idris. Aku hanya mengikuti petunjuk dari Allah. Aku harap kau bisa mengikhlaskan semuanya dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Idris tersenyum pahit lalu pergi. Namun, tak semua orang di desa menyambut baik pertunangan Aliyah dan Ilham. Beberapa tetangga mulai bergunjing. Kenapa Aliyah memilih Ilham? Bukankah Idris lebih mapan dan sudah lama mengenalnya? Benar, Ilham baru saja berubah. Siapa yang bisa menjamin dia akan tetap istiqomah? Kabar ini sampai ke telinga Tanti, yang langsung menasihati putrinya. Aliyah, dalam hidup, selalu akan ada ujian. Jangan goyah hanya karena omongan orang. Jika kamu yakin dengan pilihanmu, pertahankan. Aliyah mengangguk mantap. Ia tidak ingin goyah oleh perkataan orang lain. Ilham pun semakin menunjukkan keseriusannya dengan lebih mendekatkan diri pada keluarga Aliyah. Namun, ujian yang lebih besar menanti mereka. Hari pernikahan semakin dekat. Namun, di tengah persiapan, sebuah kabar mengejutkan tersebar di desa. Ada yang menyebarkan fitnah bahwa Ilham pernah terlibat dalam kasus pencurian di luar desa. Benarkah Ilham seorang pencuri? Bagaimana mungkin Aliyah menikah dengan orang seperti itu? Suara-suara sumbang mulai terdengar di mana-mana. Kabar ini membuat hati Aliyah terombang-ambing. Ia mengenal Ilham sebagai pria baik. Tapi bagaimana jika kabar itu benar? Hatinya mulai ragu. Ilham yang mendengar kabar tersebut langsung menghadap keluarga Aliyah. Demi Allah, saya tidak pernah mencuri. Saya difitnah. Ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Ayah Aliyah, Ahmad, menatap Ilham dengan tajam. Kami percaya padamu, Ilham. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ini hanya fitnah? Tiba-tiba, Idris datang dengan wajah serius. Saya tahu siapa yang menyebarkan fitnah ini. Orang itu adalah teman lama Ilham yang iri karena Ilham berubah menjadi lebih baik. Saya siap menjadi saksi dan membantu membuktikan bahwa Ilham tidak bersalah. Aliyah menatap Idris dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Idris, meskipun hatinya terluka, masih berusaha membantu. Dengan bantuan Idris, fitnah tersebut akhirnya terbukti tidak benar. Ilham pun kembali mendapatkan kepercayaan dari warga desa. Namun, Aliyah menyadari satu hal, cinta sejati tidak hanya diuji oleh waktu, tetapi juga oleh cobaan yang datang silih berganti. Setelah fitnah terhadap Ilham berhasil dibantah, suasana desa kembali tenang. Namun, di hati Aliyah, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa bersyukur atas kesabaran Ilham dalam menghadapi cobaan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal, seolah Allah masih menguji keteguhan hatinya. Suatu malam, Aliyah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan setapak yang dikelilingi kabut. Di kejauhan, ada dua pintu besar, satu bercahaya, satu lagi redup. Saat ia hendak memilih, suara lembut terdengar. Percayalah, jodohmu telah ditentukan. Jangan ragu dengan takdir Allah. Pagi harinya, Aliyah terbangun dengan hati lebih tenang. Ia yakin bahwa keputusannya memilih Ilham sudah tepat. Di sisi lain, Ilham semakin menunjukkan kesungguhannya. Ia mulai bekerja lebih giat dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial desa. Bahkan, ia mengajak Aliyah dan keluarganya untuk bertemu dengan seorang ustaz guna meminta restu dan doa sebelum pernikahan mereka. Namun, ujian lain datang.
Seorang perempuan dari desa sebelah tiba-tiba muncul, mengaku sebagai mantan tunangan Ilham. "Aku masih mencintai Ilham," katanya dengan wajah sedih. "Dulu kami pernah berjanji akan menikah." Mendengar itu, Aliyah kembali diuji. Apakah Ilham benar-benar jodohnya? Ataukah perempuan itu masih ada di hatinya? Ilham menghela napas panjang. "Semuanya telah berlalu," katanya tegas. "Aku memang pernah memiliki masa lalu, tapi sekarang hatiku hanya untuk Aliyah. Aku ingin membangun masa depan bersamanya, bukan kembali ke masa lalu." Mendengar ketegasan Ilham, Aliyah merasa lega. Hatinya kini lebih mantap bahwa Ilham adalah lelaki yang telah dipilihkan Allah untuknya. Pernikahan mereka pun semakin dekat. Namun, akankah ada ujian lain yang menanti sebelum akad suci terucap? Hari-hari setelah pernikahan Aliyah dan Ilham dipenuhi kebahagiaan. Mereka memulai kehidupan baru dengan penuh harapan. Ilham yang dulunya dikenal sebagai pemuda yang kurang bertanggung jawab kini benar-benar berubah menjadi imam yang baik bagi Aliyah. Setiap pagi, mereka selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama, meneguhkan janji mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Namun, cobaan dalam pernikahan bukan hanya datang dari luar. Ada saat di mana Ilham merasa ragu dengan kemampuannya sebagai suami. "Aliyah, aku takut tidak bisa menjadi suami yang baik. Aku masih belajar. Masih banyak kekurangan yang harus aku perbaiki," ucapnya suatu malam. Aliyah menggenggam tangan suaminya. "Tidak ada manusia yang sempurna, Ilham. Aku pun masih belajar. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa. Allah pasti menunjukkan jalan." Malam itu, mereka berdua bersujud lebih lama, memohon kekuatan dan keberkahan dalam rumah tangga mereka. Beberapa bulan berlalu, Aliyah merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan cepat lelah. Setelah memeriksakan diri ke bidan desa, kabar bahagia pun datang. "Aliyah, selamat. Insya Allah kamu sedang mengandung," kata sang bidan dengan senyum hangat. Air mata bahagia menetes di pipi Aliyah. Ini adalah anugerah yang telah lama ia dan Ilham nantikan. Ketika memberitahu suaminya, Ilham langsung bersujud syukur. "Alhamdulillah, Allah telah memberi kita amanah ini, Aliyah. Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak kita." Namun, perjalanan kehamilan tidaklah mudah. Aliyah mengalami banyak tantangan, mulai dari tubuh yang semakin lemah hingga cibiran beberapa orang di desa yang masih meragukan perubahan Ilham. "Lihat saja, apakah Ilham bisa bertanggung jawab sebagai seorang ayah?" Bisik-bisik itu masih terdengar. Ilham hanya tersenyum dan menggenggam tangan Aliyah lebih erat. "Biarkan mereka berkata, yang penting kita menjalani semuanya dengan niat baik dan ridho Allah." Menjelang bulan kelima kehamilan, Aliyah mengalami pendarahan yang cukup serius. Ilham panik dan langsung membawanya ke klinik terdekat. Kondisinya lemah. Ia harus banyak istirahat dan tidak boleh stres, kata dokter dengan wajah serius. Ilham merasa sangat bersalah. "Apakah karena aku kurang menjagamu, Aliyah?" Aliyah tersenyum lemah. "Ini semua ujian dari Allah. Kita hanya perlu bersabar dan tetap berusaha." Ilham semakin giat bekerja untuk memastikan Aliyah mendapatkan perawatan terbaik. Ia mulai berdagang kecil-kecilan dan lebih rajin membantu di masjid. Perubahan Ilham akhirnya membuat warga desa yang dulu meragukannya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ternyata Ilham benar-benar berubah. Mungkin memang ini hidayah untuknya. 9 bulan berlalu. Di tengah malam yang sunyi, Aliyah mulai merasakan kontraksi. Ilham dengan sigap membawanya ke bidan desa. Setelah berjam-jam perjuangan, tangisan bayi pun terdengar. "Selamat, bayi laki-laki yang sehat," ujar bidan sambil menyerahkan bayi mungil itu kepada Ilham. Air mata haru mengalir di wajah Ilham. Ia mengumandangkan adzan di telinga putranya, memberinya nama Hasan, yang berarti kebaikan. Hari itu, Ilham benar-benar merasa hidupnya telah lengkap. Dari seorang pemuda yang dulu sering dianggap kurang bertanggung jawab, kini ia menjadi seorang suami dan ayah yang penuh cinta.
Saat menatap Aliyah yang tersenyum bahagia sambil menggendong Hasan, Ilham berbisik, "Terima kasih telah memilihku, Aliyah. Aku akan terus belajar menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Aliyah menggenggam tangan suaminya erat. "Karena aku yakin, jodoh adalah tentang perjalanan, bukan sekadar pilihan. Dan aku memilih untuk menjalani perjalanan ini bersamamu." Akhirnya, di balik semua ujian dan cobaan, mereka menemukan kebahagiaan sejati yang telah Allah rencanakan untuk mereka.